Pemirsa, petugas menggelar olah tempat kejadian perkara di bekas rumah kontrakan AS terduga teroris Kampung Melayu di Garut, Jawa Barat. Rumah kontrakan ini disinyalir sebagai tempat merakit bom yang diledakan di Kampung Melayu. Olah TKP digelar pagi tadi di rumah kontrakan di Kampung Cempaka, Garut, Jawa Barat yang pernah ditinggali oleh salah satu terduga pelaku yaitu AS, bomber Kampung Melayu. Garis polisi pun dipasang di sekitar 50 meter dari rumah kontrakan yang berada di pinggir jalan desa. Rumah kontrakan ini diduga menjadi tempat peracikan bom yang digunakan di Kampung Melayu. Tak hanya menyita sejumlah barang, petugas juga menggali septic tank di rumah kontrakan ini, namun hingga kini belum diketahui tujuan penggalian tersebut. Sebelumnya petugas menggeledah rumah terduga teroris AS di Dayeuhkolot, Jawa Barat. Rumah kontrakan ini digunakan untuk berjualan dan sebagai gudang karpet. Warga mengaku kaget karena sosok AS dikenal ramah dan kerap bergaul di lingkungan. Dan tidak hanya di Dayeuhkolot, di hari yang bersamaan petugas juga menggeledah rumah kontrakan terduga teroris WS di Margasari, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa buku, ijazah, dan handphone milik pelaku. WS diketahui baru mengontrak selama 1 tahun dan berprofesi sebagai ojek online serta penjual aksesoris. Rumah kontrakan terduga pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu berinisial I di Cibangkong, Bandung, Jawa Barat pun ikut digeledah petugas. Terduga pelaku teroris dikenal tertutup dengan lingkungan rumahnya. Setelah berhasil menangkap terduga teroris AS dan BF yang merupakan pasangan suami istri di rumah kontrakan di Cipayung, Jakarta Timur, petugas terus menggali informasi terkait 2 sosok pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu. Kedua terduga teroris ini dikabarkan kenal dekat dengan 2 bomber tersebut. Warga mengaku sejak 2 tahun terakhir kedua terduga teroris kerap membuat kegaduhan dan tidak ramah terhadap tetangga. Bahkan pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Panglima TNI Gatot Nurmantio mendukung pemerintah terkait pembahasan rancangan undang-undang terorisme. Menurutnya, undang-undang terorisme yang saat ini sudah tidak relevan lagi untuk memberantas terorisme. Tidak mau berandai-andai, hukumnya belum jelas kok, kan gitu kan. Tetapi saya katakan alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menggunakan undang-undang yang ada sekarang. Untuk diketahui bahwa undang-undang teroris yang sekarang ini adalah dibuat dalam rangka mempercepat penyelidikan dan penyidikan dalam kasus bom Bali, sehingga judulnya penindakan, kan gitu. Nah sekarang berkembang begitu pesat. Jadi kalau kita masih menggunakan undang-undang seperti itu, kita tinggal tunggu saja teroris akan berpesta di sini karena tempat paling aman di sini, gitu. Karena menggunakan hukum material. Setelah kejadian baru bisa adakan penyidikan. Sebenarnya hukum formal, ya delik formal yang dilakukan. Ini yang perlu benar-benar kita kalau ingin kita aman, kalau ingin anak cucu kita aman, ya kita harus benar-benar. Pemirsa, kebanyakan pelaku teror bersikap tertutup terhadap warga sekitar. Lantas bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan jaringan sehingga nyaris tak terdeteksi oleh warga? Berikut dialog Anissa Dasuki bersama dengan aktivis Islam Muhammad Iqbal. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, terkait penggerebekan teroris siang ini di Cipayung, apakah ia terkait langsung dengan peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu?
Oke. Penggerebekan tadi sore jam 3 itu di Cipayung dengan inisial A. Itu senior saya di STM. Senior saya di STM di Budi Utomo, di Budut. Dia di Budut 40, saya Budut 913. Ya sedikit banyak saya banyak kenal sama beliau. Apakah ia tergabung dengan jaringan teroris tertentu? Kalau untuk terkait dengan jaringan teroris tertentu, sepanjang yang saya kenal, saya pernah kenal beliau, si A ini si A ini orangnya terkenal pendiam memang, tidak nggak seperti anak-anak Budut yang lainnya, lebih tertutup, lebih terkenal pendiam. Jadi kalau untuk terkait dengan jaringannya sekarang, saya kurang tahu. Gitu. Kalau misalnya dari bom panci di Kampung Melayu, sudah ada 2 orang meninggal dunia, kemudian sudah 3 orang. 3 orang meninggal dunia, kemudian sudah ada yang ditangkap juga. Ya, itu jaringannya dari mana, Mas Iqbal? Jaringan sebagaimana pengakuan dari ISIS sendiri, bahwa ISIS mengakui bahwa itu adalah perbuatan dari kelompoknya, yaitu si AS dan I, yang saat ini sudah dikembalikan jenazahnya ke keluarganya masing-masing. Oke, untuk penggerebekan di rumah terduga teroris di Cipayung, Mas Iqbal menyatakan bahwa kenal secara personal dengan terduga teroris A ini. Kesehariannya seperti apa? Karena warga mengatakan ia merupakan warga asli Cipayung, namun warga cenderung tidak mengenal. Ya karena itu ya tadi yang tertutup tadi ya. Yang saya tahu. Latar belakang keluarganya seperti apa? Apakah? Yang saya tahu waktu pas nikah juga istrinya juga dikenal dari pengajian. Jadi memang sulit untuk mendekati si A ini. Dan memang jaraknya jauh. Kalau si A itu wilayah Depok, kalau saya wilayah Kalideres. Oke, selama mengetahui A secara personal, Mas Iqbal, apakah pernah mendengar informasi bahwa ia terkait jaringan teroris tertentu? Saya belum pernah dengar. Belum pernah mendengar? Belum pernah dengar. Tapi yang saya tahu dia banyak berubah waktu pas setelah ya, mengikuti pengajian-pengajian. Oke. Kemudian yang lagi ramai akhir-akhir ini juga terkait teroris berafiliasi dengan ISIS di Filipina yang udah menguasai wilayah Marawi ini. Ditemukan ada beberapa orang Indonesia di sana, salah satunya yang jadi korban baku tembak kemarin ditemukan paspor Indonesia. Ya. Apakah ada potensi kemudian bergeser karena memang ancamannya sudah sangat dekat, Mas Iqbal? Oke. ISIS itu akan menempatkan Filipina, terutama di Marawi, itu sebagai basis komando ISIS di Asia Tenggara. Oke. Jadi dengan bergabungnya antara ISIS Indonesia dengan kelompok Abu Sayyaf terutama, mereka mencoba menguasai wilayah Marawi, dan kalau misalnya kalau saya lihat dari berita itu sudah 90% mereka sudah kuasai. Dan untuk masalah kedepannya itu anak-anak ISIS itu akan menjadikan Marawi atau Filipina itu sebagai basis komando ISIS Asia Tenggara. Basis komando ISIS Asia Tenggara. Kemudian penyebarannya apakah ada kemungkinan akan menyasar Indonesia untuk target selanjutnya? Pasti. Sudah sejauh mana? Jangan lupa bahwa jangan kita beranggapan bahwa ISIS itu ada di Filipina, ISIS itu ada di Suriah. ISIS itu sudah ada di Indonesia. Jauh. Waktu pas awal khilafah khilafah Abu Bakar al-Baghdadi itu dikumandangkan, ISIS Indonesia itu sudah menyambutnya. Nah, dari tahun 2014 itu sudah mulai terjadi perekrutan ya, sampai terbentuknya Jamaah Ansarud Daulah sampai saat ini. Sampai saat ini. Saat ini perkembangannya bagaimana di Indonesia? Perkembangan ISIS di Indonesia?
Semakin hari semakin kuat ya kalau saya lihat. Waktu pas dulu tahun 2014 saya waktu pas proklamasi ISIS di HI, saya sempat ikut di dalamnya. Dan saya sempat ikut kegiatan-kegiatan di dalamnya. Dulu waktu pas jamaah kami, jamaah Ansarut Tauhid, itu 90% menolak ISIS. Dan saya yang termasuk yang menolak ISIS. Dan cuma hanya 5-10% yang ikut ISIS, sehingga mereka membentuk JAD, kalau kita membentuk Jamaah Ansarus Syariah. Oke, yang sekarang bergabung dengan ISIS, itu sempalan dari mana Mas Iqbal? ISIS? Kalau disebut sempalan, sebenarnya asal-usulnya ISIS itu, kalau kita lihat dari sejarahnya, itu dari Al-Qaeda. Sayap militer Al-Qaeda yang ada di Irak, yaitu waktu pas waktu Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pimpinan Al-Qaeda di Irak, itu diserahkan sama Abu Mus'ab Az-Zarqawi untuk memimpin komando Al-Qaeda yang ada di Irak. Tapi dengan berjalannya waktu, malah Abu Bakar al-Baghdadi membelot dan memproklamirkan sendiri berdirinya khilafah yang ada di Irak sampai ke Suriah. Oke, saat ini di Indonesia banyak sekali teror bom panci ini, Mas. Banyak yang cenderung menyepelekan karena memang daya ledaknya tidak terlalu besar. Mungkin tidak seperti yang terjadi di bom Bali, kemudian JW Marriott beberapa tahun yang lalu. Seberapa urgensi atau potensi bahwa jaringan ini akan membesar nantinya, Mas? Oke, kalau dibilang kecil tidak juga. Waktu pas di bom Bintara masih kecil. Tapi waktu di Kampung Melayu itu sudah middle. Walaupun saya tidak berani mengatakan kalau itu sudah high, itu masih middle, low sampai middle. Dan uniknya bahan-bahan yang diketemukan sama kepolisian itu di dalamnya itu bukan TNT. Itu PNTP. Apa itu, Mas? PNTP itu ya mungkin barang-barang yang saat ini banyak dijual di Alfa, di Indomaret. Ya aksesoris wanita. Yang bahan dasarnya itu mudah didapat. Yang penting dia punya keahlian merakit, itu bisa jadi bom. Oke, jadi memang ada inovasi yang terjadi dari mulai Bintara, kemudian beberapa daerah lain sampai akhirnya kemarin Kampung Melayu. Ya. Sudah sejauh mana, ada Mas? inovasi tersendiri dan saya kalau dari strategi yang digunakan seperti apa? Sebagaimana pernah saya sampaikan waktu beberapa hari yang lalu di AINIS juga, bahwa saat ini mereka menyasar kepada pos-pos kecil polisi. Mereka sudah mencoba ke Polres di Surakarta. Mereka berusaha menerobos polsek, tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka mengukur kemampuan dan mereka menyisir dan menyasar kepada pos-pos kecil yang cuma berjumlah 5-10 orang polisi untuk dilakukan pengeboman. Oke, sebenarnya bagaimana sih Mas Iqbal pola komunikasi yang dilakukan oleh mereka sejauh ini, karena memang terjadi di beberapa daerah kecil, namun kalau kita satukan ini menjadi sebuah rangkaian yang sebenarnya secara frekuensi cukup sering gitu. Oke. Mungkin setahun yang lalu ya saya pernah ingatkan, waktu itu teori desa mengepung kota, teori perang Sun Tzu, ya, bagaimana menciptakan kerusuhan-kerusuhan kecil di daerah-daerah sehingga aparat itu sibuk dengan kerusuhan-kerusuhan yang ada di daerah, dikirim anggotanya ke daerah-daerah sehingga pusat itu akan kosong. Nah begitu pusat kosong mereka akan hajar. Kalau untuk pola komunikasi dengan di Timur Tengah atau dengan Filipina, apakah ada jalinan komunikasi yang cukup intens? Pasti ada. Karena ya tadi sudah ditemukan paspor Indonesia yang sudah tertembak di Marawi, dan beberapa yang pemuda-pemuda Indonesia sudah banyak yang berangkat ke sana, ke Filipina. Kalau dari pemuda Indonesia yang berangkat sejak tahun berapa, Mas? Kalau untuk ke Filipina ya, saya pun alumni di sana. Istilahnya
Dari tahun 90, tahun 80 sudah kita semenjak pemberontakan bangsa Moro terhadap pemerintah Filipina itu, dan kita para mujahidin Indonesia membantu waktu itu Syekh Hasyim Salamat untuk membantu di dalam menangani militernya pemerintah Filipina. Oke, saat ini di Indonesia tadi Anda mengatakan, saya juga pernah wawancara Anda mengatakan bahwa ada strategi desa mengapung kota. Yeah. Dan saat ini sudah sampai di Jakarta walaupun skalanya masih kecil. medium, masih kecil cenderung medium. Apa saran Anda untuk aparat saat ini? Apa yang perlu diwaspadai? Kalau saran saya untuk aparat, pertama, jangan membangunkan macan tidur. Ya, jangan membangunkan macan tidur dalam arti saat ini saya melihat aparat ini sangat represif terhadap umat Islam. Banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz itu yang ditangkepin. Ya, seperti contoh Ustadz Alfian Tanjung baru kemarin, itu sahabat saya. Ustadz Bang Rijal, Bang Jamran, padahal dia tidak dituduh makar, padahal dia tidak pernah seperti di Minahasa yang menggelorakan Minahasa Merdeka. Atau di Papua, di Papua, dia sudah berani menantang militer Indonesia. Bang Haji Abu Sadli sebagai ketua Majelis Betawi, baru ngangkat golok aja, itu sudah ditangkap. Ya. Dan kalau saya melihat, kalau misalnya aparat, terutama kepolisian, bersikap represif terhadap umat Islam, itu sama aja membangunkan macan tidur. Dan kalau istilahnya gini, Pak, walaupun semut diinjak, begitu semut kecil, kalau terinjak, dia akan menggigit. Walaupun dia tahu, gajah yang menginjak itu sangat besar. Daripada saya habis, mendingan saya gigit duluan. Walaupun dia tahu bahwa ini yang gigit dia, polisi dia itu besar. Oke, Mas Iqbal, tadi yang Anda sebutkan itu tidak terkait langsung dengan ISIS. Ya. Kalau untuk Indonesia, pemerintah Indonesia, aparat sendiri, untuk mengantisipasi gejolak ISIS di Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya gini, gerakan ISIS atau gerakan yang lain itu sebagaimana disampaikan sama Pak Pujo kemarin sebagai Karopenmas Mabes Polri, bahwa semua gerakan terorisme itu sudah termapping dengan baik. Oke. Semua termapping, terdata siapa kelompoknya, siapa pemimpinnya, siapa anggotanya, di mana lokasinya. Aparat kita mempunyai kemampuan untuk itu? Sudah punya. Nah, sebenarnya hal itu kalau misalnya untuk menghabisi itu sangat mudah. Karena apa? Aparat punya senjata, aparat punya legalitas untuk melakukan hal itu. Tapi di dalam realita yang kita temukan sekarang, itu tidak dilakukan. Ada semacam pembiaran, ada misalnya sudah tercium ini. Contoh satu kecil. Ketua Jamaah Ansarud Daulah, Ustadz Aman Abdurrahman, itu jelas itu sudah diangkat sebagai orang nomor 1 di ISIS Indonesia. Ya, orang nomor 1 ISIS di Indonesia. Namun sampai saat ini beliau masih mengirim doktrin-doktrin mereka, doktrin-doktrin ISISer, kajian-kajian sehingga membangkitkan semangat para ISISer untuk berjuang. Oke, apakah kepolisian harus langsung menangkap jika memang sudah mengetahui letaknya di mana dan pergerakan seperti apa? Mas Iqbal jangan jawab dulu, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa News Prime akan kembali usai jeda berikut.